Alter Ego. Karena gimana pun tanpa personal buffling ini sulit banget untuk bergerak. Tapi ya, game kedua kita akan melihat apakah memang Link atau Harit. Tidak dilepas ternyata Haritnya. Yep. Kita masuk bengkel ya. Harus sih, menurut aku harus udah mulai respect ya. Oke, Matilda Harit. Melepas Arlot kah? Arlot. Nah itu Haritnya dibuang. Udah gak ada Harit sekarang. Iya, dibuang dong makanya. Ya, Serem ganti, kan? ganti kemana dulu nih sekarang? Serem. Serem loh. Cloud-nya loh, Cloud-nya si Eman juga serem. Cloud-nya dia. Tapi Tadi aku pikir mungkin dari Alter Ego mau bawa Marksman ya. Dibuat laning. Tapi ternyata masih membawa Esmeralda kan. Bawa Yep. Duo Fighter belum bisa jadi patokan sebenarnya. Untuk di season ini kayaknya Duo Fighter ada yang udah pernah menang belum ya? ada yang Onyx pas Yang waktu pakai pertama Roger ya? kan. Oh iya Roger. Ya Roger Jungle. Kan Tapi Alter Roger Ego tuh yang kan- bawa. Alter Ego yang bawa. Tapi kan Roger itu termasuk ya sih? Sebenarnya nggak pure fighter kan dia. Bukan pure assassin ya, fighter Iya. semi-semi lah dia. Semi-semi Iya, kan? semi-semi dia. Ada DNA Marksman-nya juga kan? Iya, ada marksman-nya dia. Oke, Valentina lepas sekarang. Wah, Nathan sekarang kan. Nathan yang diambil. Tapi yang dengan dilepaskannya Valentina, ini bakal langsung diambil kah untuk Alter Ego? Karena Angelanya sudah di-ban. Mereka gak bakal memainkan kombinasi seperti Link Angela kembali. Ada Faramis? Ada Faramis, tapi kemarin kan 3 kali Valentina. Iya. Iya kan buat Sally Boy. Cuma menurut aku kayaknya udah nggak bisa berpatokan harus main Valentina doang. Betul, tapi Valentina bisa at least ya ini ngedinai apa yang bakal diambil oleh lawan. Oke. Kalau mereka ambil suppress, mereka ambil semacam kaja gitu. Iya, at least ada jaminan kopinya ya. Oh, tapi langsung diambil 2. Barat dan juga Barat Roger. Roger. Dan dua-duanya bahkan bisa deflex kalau ngelihat Alter Ego ya. Nah ini cukup menarik ya. Karena Tas bisa pakai apapun. Iya, dan bahkan ya Apapun. Roger Jungle kan dibawain sama Tas juga. Iya, dan Moreno sempat bermain juga untuk di klasemen MPL Season 13 ini memang seru katanya. Yang Iya. posisi di atas mau dibalap, ya kan? Tengah dan mau bawah ini poinnya sama. Tipis-tipis semuanya jadinya. Tipis banget. Ini di atas mau dikejar masih Bigetron ya. Iya, mereka nomor 1 ya sekarang. Ya. Moreno lagi dikejar nih kayaknya. Sabar ya, sabar. Reno. Oke, dan ada Fredrin seperti yang tadi kau udah sempat bahas, memang kalau ngebawa tank jungler ini masih banyak potensi ya. Betul, betul. Kan ada Fredrin, ada Barat seperti biasa, lalu ada Akai juga, tapi karena sudah melihat ada Barat yang di-pick sama Alter Ego, kita langsung menjawab dengan ada Fredrin. Ya, dan bahkan mereka membawakan Valentina juga di sini. Efek Fear. Dan memang bisa ditakuti, apalagi Freddy bisa jadi badan. Belakangnya ada yang nembak-nembak Nathan dengan penetration fullnya. Tinggal Alter Ego ini sebenarnya mau nge-flex atau enggak. Nah ini juga termasuk di naik pick juga nih buat Sally Boy. Iya, betul. Dengan Valentina ya. Jadi kita bakal melihat Sally Boy lagi ya dengan hero yang baru tadi Angela. Di game 1. Valentina di hari yang kemarin, hari ini baru. Berarti masih 0% ya so far ya untuk win rate dari Sally Boy sendiri di posisi mid lane. Menang sekali kan kemarin. Oh menang sekali ya? Iya, Oh iya menang game 3 ya kemarin tuh ya. Oke, Novaria ternyata. Novaria. Nah ini yang tadi aku mau bahas. Kalau misalnya dia nggak membawakan Valentina, at Oke. least masih ada Novaria. Oke. Yang mungkin dibawa ke arah mid to the late game juga ada damage gitu kok. Yep. Untuk bisa open vision, Iya, untuk bisa ngepok damage-nya juga. ini. Dan ya biar pok damage-nya sakit, Minotaur di ban. Minotaur. Ini siapa lagi nantinya yang akan diambil oleh Alter Ego untuk bisa nyikat Nathannya di belakang ya. Ya, mereka Masalah butuh kalau ya. kita udah ngelihat udah sering banget. Barat kalaupun emang sendirian harus menerima begitu banyak damage dan salah satunya adalah Nathan. Gak ada berapa detik, Iya. selesai gitu loh. Kalau misalnya kita bilang Rogernya ditaruh di area marksman, kan? Dino, Mhm. berarti kemungkinan Barat ini kan bisa dimainin sama Tas. Betul, ya betul. XP-nya kalau misalnya mau loncat belakang bisa bawa lapu sih. Lapo. Hati-hati dengan Xbox gak? Nah Karena itu. Xbox bisa pegang barat slow. Nah itu masalahnya Xbox ini Bang Lipi kan sama Bigetron nih. Sorizo. Ya kan, dan kita tahu Sorisa juga cukup piawai lah. Atau Xbox-nya di-ban sama Alter Ego. Iya, tahu-tahu ini kita digocek semua nih Baratnya kayak XP Link diambil lagi om. Nah. Kejar Nathannya. Bisa jadi. Ah itu dia Xbox-nya di-ban. Xbox-nya di ban, jangan sampai barat jadi makanan ya. Iya. Jadi ada dino panggang seperti biasa. Ritual pemanggilan dulu om, biasa di game kedua kan efektif tuh. Banyak sih, mau panggil siapa kita? Kita mau panggil siapa di sekarang? Banyak mas. Oke, tapi sabar dulu nih. Karena Rubio sudah di-ban, mereka gak punya lagi satu anti sisi, mereka bisa nge-ban sisi yang lain. Seperti Kaja mungkin, Kaja yep, untuk Ki. yang bisa suppress, Grok, semisal, untuk tabrak langsung ke belakang.
Dan Selena, oke. Kita lupa bagaimana Novaria Selena juga bisa menjadi salah satu kombinasi ya. Akhirnya kombinasi ini kan mereka duluan ya kalau nggak salah ya? Iya. Yang ngeluarin ya? Alter Ego, terus Rebellion juga ada 4 ya. Dan ini dibuang, dipisahkan. Kidak ingin jadi satu juga dengan efek-efek projectile yang bisa dilepaskan berbarengan. Dan bisa menimbulkan kerusakan yang besar juga. Dan EXP Lane siapa yang akan dipilih? Apakah Barats sebagai EXP Lane? Atau mungkin ada EXP Lane yang lain yang bisa keluar? XP Lane, aku suka Lapu sih kalau untuk injak belakang ya. Lapu. Atau mungkin ya, kalau Pakito menurut aku agak sulit ya. Meskipun masih bisa sih dengan jab. Betul. Cuma kalau Lapu ini kan loncatnya instan. Iya. Ya kan? Kalau jabnya biasanya kalau Lapu tuh kita ngeliatnya tuh jab yang pertama lebih benar Lapu. Iya, dia. Ritual pemanggilan dari Momochan. Lapu. Nah, untuk Pai. Ya ini buat bisa lompat ke belakang juga ya. Pai ini harus dikasih hero berantem. Oh gitu. baru keluar ya, baru keluar aslinya ya. Baru aslinya Pai itu begitu ya. Oke, tapi tidak ada export untuk Moraine, sorry. Jadi kita akan melihat apakah Pakito bisa jadi match up yang bagus. Untuk Lapu-Lapu kah? Tapi agak melee ya memang sebenarnya ya. Mereka butuh suppress. Suppress ya? Iya. Kaja kah berarti buat Ki? Satu suppress atau ada yang lain. Wow, Franco Cici. Franco, oke. Dan juga Cici. Ini ditempelin Cici sih sebenarnya lebih ngeselin sih dibanding ditempel dulu ya. Ya karena Cici bisa pegang Barats juga sebenarnya ya. Dan bahkan untuk berhadapan dengan Lapu-Lapu sebenarnya ya Cici masih cukup unggul dari level 1 sampai dengan level yang ketiga. Kalau udah punya Breakfast Fighter ya Cici harus mainin timingnya. Kapan dia bakal melompat ke depan, kapan dia harus mundur ke belakang juga. Karena salah lompat, salah bounce bisa dipanis dengan Breakfast Fighter. Nah ini tinggal Rasi nih. Akankah mereka membawa mereka support? The sweet adventure starts here. Itu dia. Healer. Oke, memang ada healer, tapi ini harus berhati-hati apalagi kehadiran Franco. Ya kan, Blood Hunt-nya yang bisa membuat tim fight-nya harus dinegosiasikan. Dan yang kedua, Valentina bisa mengambil efek Bloom. Gak cuma efek Bloom, bahkan bisa mengambil juga ke Astral Eco ya. Dari Novaria memang kalau tergapai oleh Moreno. Tapi ya skor 1-0 sudah dipegang oleh Bigetron Alpha, sang pemuncak klasemen di paruh musim kita. Dan bahkan sampai minggu yang ke-6 mereka sulit banget untuk ditumbangkan. Apakah Alter Ego mereka akan dibalaskan dendamnya di leg yang kedua dengan skor 2-0 atau Alter Ego masih bisa untuk setidaknya memaksakan kita lagi untuk bermain di game ketiga? Yap, aduh sustain ya ini jelas apalagi di belakang Barats ya, di belakang Tas bakal ada efek heal, bakal ada Florin. Yap, game yang kedua Derby STM akan memberikan sebuah cerita apa untuk kita semua karena sudah ditunggu-tunggu oleh Alter Champ, sudah ditunggu-tunggu pula oleh Bigot Troopers. Kira-kira di game yang kedua akan menjadi milik Bigetron atau milik Alter Ego? Bigetron atau Alter Ego? Yo wes kalau begitu Derby SM mana suaranya? Wow, ini dia lane of down yang begitu panas. Akan Derby STM kita. Dan Ki tentunya saja akan bermain lebih agresif tapi... Buset dan dikarung ini dikit lagi dan Ki masih berhasil kabur lah. Masih bisa sempat narik gitu. Delay dulu. Delay. Ya, biar gak jadi 1 gold gratis ya. Iya itu teori kalau aku tidak bisa memilikimu berarti tidak ada yang boleh juga mendapatkanmu. Iya, dan bahkan Eman yang dapetin tadi buat goldnya. Dari gold trap tadi. Oke, dan Torizo dengan full merah, full emblem fighter Festival of Blood Prominence bersama dengan Brave Smite. Tapi Eman ini tercicil dengan cukup parah juga, apalagi ditempel dengan Rasi yang bisa meng-heal Nino. Akan membuat nyaman Nino-nya kali, di babysit. Ini kalau kata super fans, awas diraul. Buset Diraul ya. Tapi memang sakit banget. Buset dan satu laikan Boccia. Berhasil mendapatkan Eman. Itu dia. Yep. Agresif yang harus dilakukan semenjak awal dan akhirnya tercipta berkat Nino yang memang berani. Kita tahu dari awal bahkan dia berani untuk melakukan POV 1v1 berhadapan dengan Eman. Dan dari posisi Ki juga tidak mampu untuk berbuat banyak karena masih level 2 juga. Masih dipok oleh 2 pemain di area atas. Dan lagi-lagi Rasi kan ini hitungannya juga babysit ya secara tidak langsung ke arah Nino. Yep. Dan bagian bawah masih ditahan juga oleh Pai.
menunggu mid mereka sampai ke bawah, tapi sepertinya nggak bakal ada Sally Boy ke bawah. Cukup jauh untuk positioning bagi Sally Boy sendiri. Dan Super Ken akan lebih berfokus untuk mendapatkan objektif turtle yang pertama karena dia tahu kalah di first blood awal ini akan buruk untuk Bigetron kalau mereka tidak dapetin objektif turtle pertama ya. Yap, sementara sekarang di area turtle-nya sudah terlihat ada baku hantam yang akan terjadi. Tapi masih cukup kebingungan juga untuk Tasnya. Siapakah yang menjadi korban? Sedikit lagi tersisa dan Tas menjadi korban dikepreknya tersebut. Dan juga untuk sekarang Pai-nya malah terjebak sendirian, terpisah dari rekan-rekannya. Selesai 2 orang di situ. Selesai sudah 2 pundawa dari pemain-pemain Alter Ego. Karena posisinya tadi Tas itu terlalu jauh juga sih. Untuk bisa di backup oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan damage dari Super Ken ini terlalu besar kok. Ya, dan ada curtain call juga yang sudah dibuka Soriso tadi ya. Ini buat megangin Tas dan tercicil secara habis-habisan juga tadi. Iya, dan masalahnya dari Super Ken juga membawa konklusif jelas sih. Untuk dari segi emblemnya. Oh lagi men. Purple buff hilang. Diambil lagi dan audience prediction tentunya. Tertariklah sudah masuk ke dalam pelukan dari Franco. Akankah berhasil langsung dihilangkan tapi entropi. What? Berhasil Nino. Tapi langsung dikeprak begitu saja. Wah itu untung mau gak mau Ki harus bisa dapetin trade-nya sih. Kalau nggak ini rugi banget untuk Bigetron. Ya, tapi banyak source yang dibuang oleh Ki juga tadi Bloodhound-nya. Flickernya juga akhirnya harus terbuang. Iya. Karena adanya miskalkulasi dari Eman juga tadi. Dia menahan damage turret yang cukup banyak. Dan ternyata entropy dia meskipun dia bisa swap posisi untuk ke belakang. Itu udah terlanjur ngikut ke badan aslinya. Turretnya udah keburu nembak duluan ya. Iya. Oh dan Nino memang tumbang tapi di jangka waktu yang cukup lama. Dan sekarang skor 3 untuk 3 di 3 menit, hampir 4 menit game yang berjalan masih cukup adil untuk kedua belah tim. Alter Ego sudah mulai bisa membalaskan nih di game yang keduanya. Dan debut pick tentunya untuk Cici di tangan dari Sorizo dan Franco juga untuk Ki. Oke. Buset tuh di atas tuh entropinya dikeluarin, pindah lagi, pindah tempat. Aku sudah tidak kuat sepertinya tadi di situ. Harus agak sabar ya. Dan Florin menjadi debut juga untuk Rasi di minggu kita yang ke-6. Ya bersama dengan Novaria juga ya untuk Sally Boy yang memang baru bermain di season 13 sekarang. Dan Tas masih tanpa purple buff juga yang akan spawn sebentar lagi. Sementara Bigetron Alpha ini mereka harus memperkuat juga Eman yang sudah terpick off sebanyak 2 kali. Ini bahaya banget mengingat bagaimana Eman diperlukan nantinya untuk bisa bermain di late game. Dan masih dengan babysit juga ya dari Rasi ya. Sementara Super Ken masih dengan tugas dia sendiri. Wah gak ada purple lagi. Gak dapat lagi purple buffnya, ketinggalan 2 level sekarang dan Baras ya hampir saja punah. Satu hal lagi yang membuat pergerakan dari Baras, pergerakan dari Tas hilang lagi di situ. Ya karena memang susah banget dipegangin oleh Cici, dilempar lagi dengan Yoyo Blitznya. Makanya tadi aku bilang kan, ditempel Cici itu lebih ngeselin dibandingkan ditunggangi sama glue, tau gak? Ya gini, itu susahnya kenapa ya? Karena Barat itu tipikally dia jalan kaki. Jalan kaki. Kalau misalnya Friendly yang dipegang, dia bisa ngedash dengan Brave Assault. Iya, bisa putus kan, iya betul. Kalau Baratnya dia jalan kaki, bener-bener jalan kaki. Jalan pakai dinosaurus. Iya betul. Dan sementara dari Bigetron sendiri mereka memang sedang unggul dari segi network. Tidak terlalu banyak tapi... Oh datang lagi? Datang lagi nih ke atas, mereka invasi lagi tuh, coba lihat. Siapa yang akan langsung ditelan oleh Tas. Tapi Tas masih berusaha untuk bisa melindungi ya apapun yang ada di dalam daerahnya. Hanya saja Lava Golem sekarang akan menjadi milik dari Super Ken. Tapi didapatkan oleh Tas. Tas harus mundur dulu. Terkena efek knock-up. Dan mereka cukup sabar semuanya. Ya dan Cicinya juga sudah mulai join lagi. Datang dari bawah, ada di tengah sudah. Tapi melihat bagaimana tim fight yang sudah berhasil untuk dimenangkan oleh Bigetron Alpha yang mereka dapatin top taratnya. Mereka memilih untuk kembali mereset posisi mereka. Ya dan pergerakan dari Super Ken juga udah mulai berjalan ya ke laning dari Eman sendiri. Berhasil langsung mendapatkan ke arah dari Nino. Itu efek kejut yang luar biasa sih. Wah. Efek kejut yang tidak diduga-duga tapi di area mid. Oke, di area mid coba lihat. Ada serangan lagi yang akan dilakukan dan tertarik kembali oleh Hengki. Baik sekali. Dan juga digeprak itu saya di bucket bahwa ada Super Ken tetap bisa mendapatkan lagi karena satu purple buff-nya. Namun di tempat yang berbeda, Baratnya pun lagi dan lagi harus punah. Dan sekarang Lapu-Lapu akankah bisa mendapatkan dan juga memberikan perlindungan terhadap daerahnya. Wah Sorizo terlalu kuat sih kok. Dia bahkan sampai berani nahan damage turret kedua loh tadi. Iya, karena efek heal juga kan. Yang didapetin dari pasif yang dimiliki oleh Cici. Dan ini mau kemana sekarang Pai? Waduh, mau kemana itu sekarang? Gak bakal kuat lah Pai-nya sendirian. 4 player loh di situ. Iya, dan bahkan Bravest Fighter jelas tidak akan bisa menyelamatkan Pai juga. Positioning dari Sorizo ini udah ada di garis depan. Dia pede banget dengan item yang sudah didapetin oleh dia.
Nih, dan dari Eman juga udah lumayan berasa dari damage-nya, penetrationnya sepertinya udah mulai ini sih harus udah mulai di-respect oleh pemain dari Alter Ego. Oh, ketarik lagi. Wes ketarik lagi, terkena ke arah Tas. Dan Tas langsung dimajuin aja. Oke, mereka semua akan ditembak lagi dengan satu Astral Recall yang udah dimiliki oleh Sally Boy. Sementara Sorizo ini bakalan jadi sampai habis-habisan untuk pemain-pemain dari Bigetron. Ki, lagi-lagi Iron Hook yang begitu menyeramkan. Dan ingat, dia bawa flicker. Jadi bisa ada inisiasi kejutan dari seorang Ki di sini, yang dimana Alter Ego mereka tidak boleh lupa akan hal tersebut, apalagi Nino. Yep. Bakal diberikan efek shield dari Turtle untuk Eman juga. Bagi Lasitnya dan tim fight kumpul 5 nih, langsung dipaksakan begitu Alpha. Tertarik lagi dan berhasil mendapatkan ke arah Tas, dan Tas harusnya bisa bertahan. Tapi untungnya masih ada belum yang udah dihasilkan, namun untuk sekarang Henkinya berhasil langsung dihilangkan. Tapi dengan adanya entropi begitu menyakitkan damage yang bisa dihasilkan oleh Eman, dan pertempurannya masih terus berlanjut. Coba lihat Nino, untungnya masih berhasil kabur dari area yang tepat berada di depan pekarangan dari base utama mereka. Wow, dan Eman positioningnya benar-benar sulit banget untuk digapai oleh pemain dari Alter Ego kok Wawa. Yep. Nih semuanya sedang dipegang oleh Bigetron juga. Holy Crystal selesai bagi Eman. Full damage kali ini. Sudah diraih oleh dia juga. Dan ya item dari Eman. Starlium Sight, ada Feather of Heaven juga punya. Tadi ada Holy Crystal, 3 item core selesai. Dan lihat Sorizo pegangin 2 langsung. Nino, Rasi. Sudah dipegang dan bisa dikotakin oleh Sorizo seorang diri. Ini membuktikan betapa kuatnya sekarang garda terdepan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ada Sorizo, ada Ki, ya kan? Jadi tinggal dipilih. Mau ditempel sama Cici atau ditarik sama Iron Hook-nya Franco. Yap. Cuman ini kan ada ngilu juga jadinya untuk si Baratsnya juga di area depan ya. Yap, karena Barats ditangkap, terkena Bloodhound. Belakangnya sudah ready Eman nantinya. Hampir aja tadi itu kena karena satu player. Mundur lagi mereka, tapi Derby STM masih terus berlanjut. Yep, dan sepertinya dari BSTM ini masih harus menunggu Lord yang bakal spawn sebentar lagi. Iya, 30 detik ya tentunya untuk Lord yang pertama. Dan di 9 menit ini, Bigetron hampir unggul 10.000 network. Yep. Kalau mereka mau maksa sekarang enggak kan? Keunggulan dari segi levelnya juga terlalu jauh. Lihat emang level 12, sementara dari Nino level 9 kok Wawa. Itu jangan begitu ya. Ini hampir 10.000, itu kalau di tongkrongan saya mah udah banyak banget itu. Nanti bisa beli kopi bro. Iya di tongkrongan saya dapat nih ada gorengan nih. Iya gorengan apa gitu. Biasa di tongkrongan saya nih ada namanya tuh Kotapedia tuh ya kan. Saya nongkrong di situ tuh mantep banget itu. Dapat gorengan, dapat ini 10.000 lah, bener 10.000 Om. Iya, dan juga Tas ini ketinggalan level cukup jauh sih. Bukan cukup lagi, ini banyak ya. Udah terlalu untuk jauh sih. ketinggalan levelnya untuk Ado Retri pun ini Alter Ego akan sulit. Kalau mereka bakal coba buat keluar, mereka harus berhati-hati untuk ketemu dengan Cici. Kalau bukan Cicinya itu tadi. Ditarik dengan Iron Hook, terkena Bloodhound, di follow up oleh Eman. Bahkan sama Ki aja ketinggalan levelnya. Jadi memang agak sedikit berat ya untuk Alter Ego di 2 game yang kali ini. Tapi jangan lupa teman-teman, gaming pakai GoPay. Ya. Nah, ini kode yang kalian bisa masukkan ke dalam aplikasi baru GoPay untuk 50 orang tercepat aja. Nah, Riko lagi nih, Bigetron nih. Udah menemukan Baris kekuatan dulu, mereka. baris. Iya, baris dulu. Ya. Tapi Lord sudah di-secure oleh Bigetron. Lord pertama yang tentunya tidak akan bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Wah, saat itu golnya Eman 4.000 selisihnya. Jauh. Punya Blood Wings juga. Udah jauh banget. Blood Wings, Holy Crystal, bahkan Holy Crystal kan item 3. Item ketiga Tiga tadi. ya? Yep. Blood Wings baru jadi tadi. Nah, ada konsil yang sudah diaktifkan. Kita lihat dan tertarik langsung dari Tasya. Akankah Tas kali ini bisa bertahan dengan ada yang belum yang udah langsung diaktifkan. Tapi Tasya tidak kuat menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Ada Lord di bagian tengah. Sementara satu Iron Hook lagi tadi menarik ke arah katapul di bagian bawah. Best turretnya sudah berhasil dihancurkan. Di tengah juga sudah berhasil dihancurkan. Menyisakan 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego. Bahkan Super Ken juga udah ready dengan Guardian Helmetnya. Kali ini Bigetron, apakah mereka akan melakukan closing? Oke, langsung ditarik lagi karena satu play dari Sally Boy menjadi korban. Dan painya pun harus mundur dulu sedikit dengan satu flicker yang dimiliki. Dia masih punya kesempatan bisa langsung pergi ke area belakang. Tapi Barat kemasan saset. Bisakah dia untuk mempertahankan karena satu base utamanya? Coba lihat, airdrop yang dihasilkan begitu menyakitkan damage yang dimiliki oleh Eman. Dan langsung diusir masuk ke dalam base utama yang dimiliki oleh Alter Ego. Dan Weapinian hadir. Kepedagan harusnya menjadi milik Bigetron Alpha. 2-0 untuk Bigetron Alpha. Sang robot mempertahankan posisi mereka sebagai sang puncak klasemen.